Tegas, Harun Ar-Rasyid pecat pejabat yang korup. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan jangan lupa, aktifkan loncengnya sekarang juga. Karena dengan Anda subscribe, Anda turut mengembangkan channel ini. Dan subscribe itu gratis. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Harun Ar-Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, ia memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Harun pun yang menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30.676 juta dinar hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpinnya bisa terbebas dari korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi komitmennya. Sang khalifah benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Guna meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyat, Harun Ar-Rasyid memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam sektor-sektor ini menjadikan Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan besar yang teramat ramai di dunia saat itu. Karenanya, negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang tersebut, di samping perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi. Pemasukan kas negara yang begitu besar itu tak dikorupsi oleh sang khalifah. Harun Ar-Rasyid menggunakan dana itu untuk membiayai pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti pembangunan kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Dari uang kas tersebut, negara juga mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Mereka ditempatkan pada kedudukan status sosial yang tinggi. Setiap tulisan dan penemuan yang dihasilkan ulama dan ilmuwan dibayar mahal oleh negara. Dengan pendapatan negara yang melimpah ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan pejabat negara itu juga dapat memperoleh dan menikmati segala kemewahan menurut ukuran zaman itu, sebab kehidupan rakyatnya juga berada dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjaga keutuhan wilayah yang dikuasainya. Di masa kepemimpinannya, Abbasiyah menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari daerah-daerah di Laut Tengah, di belahan barat hingga ke India di sebelah timur. Berbagai pemberontakan pun tercatat sempat terjadi di era kepemimpinannya. Pemberontakan yang sempat terjadi pada masa kekuasaannya antara lain pemberontakan Khawarij yang dipimpin Walid bin Tahrif pada tahun 794 Masehi, pemberontakan Musa al-Kazim pada tahun 799 Masehi, serta pemberontakan Yahya bin Abdullah bin Abi Tughlil pada tahun 792 Masehi. Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada masa kepemimpinannya, terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam, menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada era itu pula, perkembangan beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah, perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Harun Ar-Rasyid pun menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu keagamaan.